Adik-adik, mungkin akan saya bahas sedikit melalui video ini ya. Yang jelas ini soal yang nomor 1. Soal ini kaitannya sama tekanan hidrostatis ya. Jadi sebuah tangki minyak, dia berisi minyak dengan ketebalan awalnya 7 meter. Di sini tidak disebutkan berapa luas penambangnya sehingga volume tangkinya tidak diketahui. Tangki tersebut kemasukan air garam dengan ketebalan 5 meter. Jadi ada minyak, kemasukan air lah, pasti setelah beberapa saat maka minyak tersebut akan di atas, sedangkan air yang densitasnya lebih besar akan di bawah. Densitas minyak, Rho-nya di sini adalah Rho-nya 0,7 gram per cm pangkat 3 cm kubik, sedangkan densitas air garam adalah 1,025 kg per meter kubik. Nah, jadi ini yang satu satuannya dalam kilogram per meter kubik, yang satunya dalam gram per cm kubik. Pada kesempatan kali ini kita akan memakai pada yang satuannya kilogram per meter pangkat 3. Ini kaitannya nanti tekanan yang diminta adalah dalam Pascal. Jadi tadi kan diketahui kolom fluida ya. Ini ada air garam. Ini ketebalannya 5 meter. Ini ada minyak. Ketebalannya 7 meter. Nah, adik masih ingat tekanan hidrostatis adalah tekanan akibat kolom fluida di atasnya ya. Yang ditanya adalah berapa tekanan di bawah atau di dasar dari tangki minyak tersebut. Nah, kita tahu bahwa tekanan di sini merupakan penjumlahan dari tekanan di atasnya, yang tekanan hidrostatis di atasnya, yaitu tekanan akibat air, tekanan akibat minyak. Nah, tekanan, nah di sini titik sini ada yang namanya tekanan atmosfer. Ini yang disebabkan oleh kolom udara. Ini yang adik-adik banyak miss ini, hanya dia kalian menjumlahkan hidrostatis dari air dan minyak. Jadi P bottom merupakan P0, ini tekanan atmosfer ya, ditambah P akibat minyak plus P hidrostatis ya, P hidrostatis minyak, P hidrostatis air garam. Jadi di sini ada P0 plus ini apa? Rho G, ini Rho minyak ya. Rho G H minyak ditambah Rho air G H air juga. Jadi gini ada adik. Nah, oke. Kita tahu tadi bahwa P0 berapa? 1 atmosfer itu 1,01 ya, kali 10 pangkat 5 Pascal, ya kan? Ditambah tekanan hidrostatis minyak, ini tadi 0,7 gram per cm pangkat 3 ya, ini dirubah menjadi dalam kilogram, jadi kan 700, ya kan? 700 kg per meter pangkat 3 ya kan, dikalikan tekanan gravitasi berapa? 9,8 ya.
meter per sekon kuadrat dikalikan ketinggian minyak berapa tadi? 7 meter. Plus tadi air garam 1,025 ya, atau 1025 kilogram per meter pangkat 3 kalikan 9,8 meter per sekon kuadrat kalikan 5 meter. Dari sini maka akan muncul berapa tekanan dalam Pascal. Jadi ini tinggal ini dalam PA ya. Nah, ini dikalikan, nah, kemudian dikonversi aja, satuannya disamakan. Ya. Jadi kita tahu kan untuk konversinya 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat, sementara untuk 1 Newton itu sendiri itu kan kilogram per kilogram meter ya, per sekon kuadrat dikali bagi, berarti ini berarti ini apa, kilogram per meter sekon kuadrat. Ini untuk 1 Pascal ya, tinggal nanti dikali kayak gitu. Oke, setelah tadi dikalikan maka didapatkan bahwa hasilnya seperti hasil perkaliannya ini ya. Nah, ini tuh sama dengan ini kalau ini 1,01 ya, kalau ini di dalam 10 pangkat 5 0,48 ya, plus 0,5, nah, anggap aja inilah gampang-gampangnya 10 pangkat 5 PA. Nah, ya dijumlahkan kan sama dengan 1,089591,99 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini untuk yang P bottom. Jadi ingat bahwa tekanan di dasar tangki tersebut merupakan penjumlahan dari tekanan hidrostatis di atasnya. Di sini ada PO, ini akibat hidrostatis air ya, udara. Kemudian ini akibat minyak dan ini akibat air. Oke, dari sini kira-kira seperti ini. Ini untuk perhitungannya yang gampang-gampangan ya. Nanti kalau kalian mengerjakan, yang penting saya lihat prosesnya terkait pembulatan dan sebagainya, itu pilihan. Oke, ini untuk yang pertama. Oke, untuk soal nomor 2 ini kaitannya sama gaya apung ya. Jadi sini terlihat ketika ada mahkota, dia langsung diikat dengan tali dan disambungkan dengan alat atau newtonmeter pegas ya, di sini ya, newtonmeter pegas. Dari sini ketika mahkota langsung digantungkan tanpa adanya fluida di sini, ketika ini berarti fluidanya adalah fluida udara ya, maka gaya yang bekerja, adik-adik masih ingat untuk gaya hukum Newton kedua kan, sigma F sama dengan MA ya, karena ini posisi diam, karena sigma F sama dengan 0 ya. Nah, sigma F itu sendiri karena ini arah vertikal, nah, kita tahu ini ada gaya berat, ada mg, ada gaya tali. Jadi di sini ada misal yang ke atas yang positif atau negatif, nah, ini positif ya. Berarti ini T air ini bukan air water ya, tapi ini udara. T air mg sama
dengan 0. Nah, sementara untuk yang ketika mahkota dicelupkan dia di kolom air, maka ketika ini dimasukkan kan berarti ada fluida yang dipindahkan akibat mahkota ini masuk kan. Ketika ini masuk, nah ada fluida, dia displacementnya ya, dia berpindah. Ini yang mengakibatkan tekanan buoyancy ini kayak gitu. Jadi tekanan buoyancy ini ya setara dengan fluida yang dipindahkan akibat mahkota ini. Oke, dari sini sama juga dengan hukum memakai hukum Newtonnya. Ini ada mg, ada gaya tegang tali, ada buoyancy ini. Adik-adik ketika sebelumnya belajar kan buoyancy ini arahnya ke atas ya, yang mendorong si benda ini untuk dia ke atas. Dari sini maka T water plus B buoyancy ya, ini gaya apung min mg sama dengan 0. Dari sini maka adik-adik bisa perhatikan oke. Kita tahu bahwa tekanan buoyancy ini apa? Oke, kita tahu bahwa apa? P sama dengan apa? P hidrostatis rho GH kan. Sementara untuk buoyancy ini adalah dia gaya. Gaya merupakan perkalian antara P dengan luasan kan. Dari sini maka besar tekanan atau gaya apung, besar gaya apung adalah rho G V. H dikalikan A kan menjadi V. Nah, ini rho-nya adalah rho air yang dipindahkan akibat tertekan akibat mahkota masuk ini. G gravitasi, V volume di sini adalah volume air yang dipindahkan akibat masuknya mahkota ini. Jadi tekanan buoyancy ini besarnya adalah rho G V ini. Atau untuk mencari berapa tekanan atau berapa gaya apungnya, ini dari persamaan pertama dari gambar sebelah kiri tadi ketika dia di udara, maka kan persamaannya adalah T udara min mg sama dengan 0, sehingga dari sini mg sama dengan T gaya tegang tali ketika fluidanya udara ya, persamaan pertama. Nah, sementara untuk ketika mahkota tersebut dicelupkan ke air kan ada T water atau gaya tegang tali ke posisi mahkota tercelup di air, ada buoyancy gaya apung sama mg ini dari mahkotanya dengan 0. Nah, dari sini maka ini kan bisa kita substitusikan ke persamaan dua ini kan ya. Jadi kan TW tegang tali di water plus B min, nah ini T air sama dengan 0. Jadi dari sini maka gaya gaya apungnya adalah T air minus maaf ini T udara, ini air udara minus T water. Kita tahu kalau dari soal nilainya kalau T air adalah T ketika dia di udara adalah 7,84 Newton minus T water, T di dalam air adalah 6,86 Newton. Dari sini maka ketemu bahwa gaya apungnya adalah 0, berapa? 98 Newton. Kayak gitu. Jadi ini menggambarkan bahwa jadi ketika kita mungkin kita hubungkan sama kasus yang dulu sempat saya sebutkan bahwa
ketika kita mengangkat kayu besar, mungkin mengangkat benda-benda di air itu cenderung lebih ringan ya, karena dibantu oleh gaya apung. Ya, deskripsinya seperti itu. Selanjutnya ini soal ketiga ya. Ini kaitannya dengan persamaan Bernoulli dan kontinuitas. Nah, di sini asumsinya adalah fluida ideal. Dia ini incompressible ya. Alirannya steady atau laminar. Dia rho-nya incompressible, ini berarti rho-nya tetap ya. Jadi ya air sepanjang pipa ini. Jadi dia awalnya masuk luas penapang sini adalah A-nya adalah 1 meter kuadrat. Nah, ini ketinggiannya di sini adalah 5 meter. Nah, ternyata ada setelah masuk pipanya menurun sampai di sini. Ini A-nya di sini adalah 0,5 meter kuadrat ya, itu kan. Dia pipanya mengalami penyempitan. Jadi kalau adik-adik jangan bayangkan bahwa besar pipa itu ya tetap aja ya, tergantung nanti rekayasa tekanannya seperti apa. Kadang dia sama kapasitas dari pipa itu sendiri ya. Kadang sengaja dikecilkan atau sengaja di suatu titik itu diameternya lebih besar kayak gitu. Nah, itu nanti direkayasa perpipaannya. Hitunglah berapa kecepatan air saat keluar dari pipa. Yang berarti yang dicari adalah V1. Lah, ini banyak yang tanya, Pak, V2-nya berapa? Lah, ini kan bisa dengan persamaan kontinuitas, bisa V2 itu sama dengan berapa V1. Kayak gitu kan nanti bisa. Jadi pada soalan yang pertama kita pakai persamaan kontinuitas ya. Persamaan Bernoulli. Ya ini kan P plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Dari sini kan P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho G H1 sama dengan V2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho G H2. Nah, oke. Nah, ini untuk persamaannya. Sementara untuk persamaan kontinuitas, kita tahu bahwa A, V sama dengan konstan ya. Dari sini maka A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke, V di sini ingat, V di sini V kecil, maka adalah kecepatan, tidak volume. Kalau volume kita pakai V besar ya. Oke, dari sini maka kita tahu bahwa V2 itu apa? A1 V1 per A2. Nah, dari sini maka A1 per A2 V1. Dari sini A1-nya berapa ya? 0,5, ini 1 berarti sama dengan V2-nya berapa? 0,5 dari V1.
V1. Nah, ya, dari sini V2 sama dengan 0,5 V1. Oke. Kita tahu bahwa P1 sama P2 sini adalah P0 ya, P atmosfer ya, adalah tekanan atmosfer, jadi ini bisa kita saling menghilangkan ya, antara ini sama ini saling menghilangkan, jadi tinggal setengah rho V1 kuadrat plus rho G H1. Kita tahu H1 ini tadi kalau pipanya kan gini kan, titik nolnya di sini, maka H1 nya ini adalah 0 kan. Nah, oke, sama dengan setengah rho V2. Kita tahu V2 tadi apa, 0,5 V1 kuadrat kan, iya kan, 0,5 V1 kan. Nah, plus rho G H2. H2 ini panjangnya adalah tadi dari gambar H. Dari sini maka V1 kita, ini kan semua ada rho, kita coret rho-nya. Oke, dari sini ini pindah ruas ya. Yang V1 kita kumpulkan V1. Jadi ini kan ada V1 kuadrat ya. Karena ini ada setengah, kita kalikan 2 semua ya. Misal ini kan jadinya V1 kuadrat sama dengan 0,5 V1 kuadrat plus 2GH, gini kan. Oke, dari situ V1-nya kita pindah. Jadi kan ini V1 kuadrat, ini kan 1 minus berapa? 0,5 kuadrat. Nah, gini kan. Sama dengan 2G. Nah, oke. Dari sini maka adik-adik tahu kan kalau berapa sih V1 di sini. Berarti kan V1 sama dengan 2GH per ini kan 1 minus 0,5 kuadrat. Nah, sama dengan ini V1 kuadrat ya. Nah, jadi V1 sama dengan akar dari 2GH per 1 minus 0,5 kuadrat. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Untuk angka-angkanya silahkan dimasukkan sendiri. Terima kasih.